warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Haris, Pak. Kenapa Haris? Sakit. Sakit sunat, Pak. Sunat? Iya. Ada yang belum masuk ke kelas? Ada. Kemana dia? Toilet, Pak. Dari tadi pagi buang-buang air, Pak. Oh ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan pembelajaran 3. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar Rumah. Pak. Rumah apa itu? Rumah adat. Iya. Ada yang tahu rumah adat itu dari mana? Itu dari Riau, Pak. Kita lihat apakah betul? Iya, Iya, itu namanya rumah betang. Rumah Padang, Kapas Hulu. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, di rumah betang itu dihuni terdiri dari 500 jiwa atas 130 kepala keluarga. Rumah betang diperkirakan pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Balong Apalin pada tahun 1800-an. Rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini telah berpindah lokasi sebanyak 3 kali karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Ulun paling terbakar. Tadi kan ada gambar rumah betang Ulun. Nah, ini ada 4 rumah adat. Ada yang bisa menjelaskan ini rumah adat mana saja? Yang pertama ini dari mana? Dari Toraja, Pak. Iya, betul. Yang ini? Padang atau Sumatera Barat, Pak. Betul. Yang ini? Papua, Pak. Papua. Yang bawahnya? Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah. Oke, ya. Di Indonesia itu banyak keragaman, yaitu contohnya dari suku bangsanya. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing seperti adat, suku, pakaian adat, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, contoh keberagaman di Indonesia itu yang pertama ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Yang kedua ada rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah seperti setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Seperti contohnya pada gambar yang tadi. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Kalau di Jawa pakaian adatnya apa? Kebaya. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Nah, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa itu? Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang disebut usaha agraris. Untuk lebih tahu lebih lanjut, kita baca teks pada halaman 24. Silakan dibuka. Sudah? Bapak. Pada teks halaman 24 itu ada gambar seperti yang di samping ini. Itu gambar apa ini? Gambar Ayo, gambar apa ini? ibu-ibu nyambuti. Nah, itu Pak yang baru mandi di kamar mandi. Ayo, kembali silakan. Mas Ali duduk. Kamar mandi tadi. Ya, itu ada ibu-ibu Pak. Ya. Nyambuti apa itu Pak? Apa itu? Itu adalah teh. Oh, Umumnya usaha persawahan atau perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas.
Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikultur. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Dan pertanian juga dimanfaatkan untuk membentuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa Sawit. Nah, ini gambar apa itu? Dia tahu itu Batu apa? itu Pak. Ulat. Ulat Pak. Ulat. Betul, usaha di samping itu adalah contoh peternakan yang membutuhkan lahan yang sangat luas. Hewan-hewan yang diternak antaranya bisa sapi, kambing, domba, itik, ayam. Ini contohnya ulat dan sebagainya. Nah, ini siapa yang di sini hobinya mancing? Gusman Pak. Ya, ini adalah kegiatan pertanian lainnya, yaitu perikanan. Dalam usaha perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau gunungan. Akan tetapi ada juga perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, yang terakhir, ada yang tahu itu gambar apa? Bego Pak. Itu cakep ya, itu ya. Ada pula jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ini, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penerbangan hutan. Sekarang Pak Anta akan bagi menjadi dua kelompok. Oke Pak. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Oh iya. Tugasnya nanti kalian menjelaskan. Kelompok pertama menjelaskan gambar A, B, dan kelompok ketiga menjelaskan gambar C dan D. Ya. Oh iya. Sudah? Sudah Nah, Pak. sekarang kelompok pertama bisa dijelaskan, dipresentasikan hasilnya. Itu gambar pertama itu ada ibu-ibu yang lagi metik daun teh. Ya. Terus yang kedua itu ada ulat sutra yang banyak Pak. Lagi makan daun. Nah, kelompok dua. Ya, itu Pak. Itu ada gambar apa itu Pak, mobil-mobilan atau truk-trukan. Ngambil pasir, batu batu. bara. Ya. Yang bawahnya. Itu Ipin lagi menserok ikan, Pak. Nah, betul. Itu ikannya ada yang lepas satu itu Pak. Ya, Nah, itu mencolok. colok. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah terlebih dahulu. Oke Pak.
sampai rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi